Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Septianto, NIM 1905106042. Di sini saya akan menjelaskan sejarah pencaksilat dan sarana prasarana dalam pencaksilat. Perkembangannya sudah dimulai sejak zaman kerajaan, kemudian berkembang pada zaman penjajahan Belanda, kemudian pada zaman penjajahan Jepang, hingga yang terakhir ketika masa kemerdekaan. Selain digunakan sebagai upaya untuk mempertahankan diri, seni bela diri juga menjadi salah satu seni budaya. Keberadaannya tetap dilestarikan sampai sekarang. Silat tidak hanya berkembang di negara Indonesia saja, melainkan juga tersebar hingga ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, bahkan ke benua lain seperti Amerika, Australia, dan Afrika. 1. Perkembangan silat pada zaman kemerdekaan. Pada masa kerajaan masih berlangsung, bela diri adalah suatu keterampilan yang sudah umum diketahui oleh masyarakat luar sebagai salah satu sarana pertahanan dan keamanan. Bela diri sangat penting dikuasai oleh suatu angkatan dan perang untuk memperluas wilayah kerajaan dan juga untuk melawan kerajaan lainnya. Ada beberapa kerajaan seperti Kutai, Tarumanegara, Kediri, Mataram, Singasari, Sriwijaya, dan juga kerajaan Majapahit. Mereka menyiapkan berbagai pasukan yang sudah terlatih dengan ilmu bela diri untuk mempertahankan wilayahnya. Perkembangan pencaksilat juga diketahui sudah ada sejak pemerintahan Raja Erlangga, yaitu raja dari kerajaan Kahuripan. 2. Perkembangan silat zaman penjajahan Belanda. Pada zaman penjajahan Belanda, perkembangan pencaksilat sangat ditentang dan dilarang oleh pihak Belanda karena dianggap berbahaya untuk keberlangsungan penjajahannya di Nusantara. Oleh karena itu, pencaksilat diajarkan dan dipelajari dengan sembunyi-sembunyi dan hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat saja. Pada zaman penjajahan Belanda ini, pencaksilat hanya diperbolehkan untuk mengembangkan keseniannya yang masih digunakan di beberapa daerah ataupun hanya sekedar pertunjukan atau upacara saja. Meskipun begitu, akibat dari penekanan pihak Belanda, hal ini juga menjadi pemicu masyarakat untuk lebih serius mempelajarinya, hingga berakibat pertumbuhan silat pada masa-masa selanjutnya. 3. Perkembangan silat pada masa pendudukan Jepang. Perbedaan pada zaman Belanda menentang pertumbuhan pencaksilat. Sejarah pencaksilat di Indonesia pada masa penjajahan Jepang justru didukung dan diperbolehkan untuk dipraktekkan. Pencaksilat diizinkan oleh Jepang dengan bertujuan untuk kepentingannya sendiri, yaitu membangkitkan semangat pertahanan dalam menghadapi serangan sekutu dalam Perang Asia. Berdasarkan sarana dari Shichibukai, kemudian banyak diadakan pemusatan tenaga dari berbagai aliran pencaksilat untuk membantu prajurit Jepang
Maka dari itu kemudian pendirikan perkumpulan pencaksilat hanya sudah diatur oleh pemerintah secara serentak. Kemudian Jepang sudah memberi kesepakatan untuk menghidupkan kembali unsur-unsur warisan dari kebesaran bangsa tersebut. Tetapi tujuan sebenarnya adalah untuk memanfaatkan semangat yang menurutnya akan timbul kembali dari masyarakat. Dengan begitu akan menguntungkan bagi pihak Jepang bukan atas kepentingan nasional. Meskipun demikian, tetap ada keuntungannya bagi masyarakat kita, yaitu masyarakat kembali sadar demi mengembalikan ilmu tersebut di tempat semestinya. Bahkan masyarakat juga mulai menata dan mengembangkannya kembali ilmu silat, dan selanjutnya dapat digunakan dalam nilai-nilai yang ada untuk kehidupan sehari-hari. 4. Perkembangan pencaksilat pada zaman kemerdekaan. Sejarah pencaksilat di Indonesia terus berlanjut perkembangannya hingga pada masa kemerdekaan. Dalam periode ini diadakan perintisan pendirikannya organisasi pencaksilat yang tujuannya untuk menampung dan mempersatukan perguruan-perguruan seni bela diri yang ada. Pada tanggal 18 Mei tahun 1948 di Surakarta terdapat sejumlah pendekar yang berkumpul. Mereka kemudian membentuk sebuah organisasi yang bernama Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia yang disingkat dengan IPSSI. Organisasi ini menjadi cikal bakal terbentuknya Induk Pencaksilat Seluruh Indonesia. Dalam organisasi tersebut terpilih kedua pertama, yaitu Mr. Wongsonegoro, dan kemudian organisasi tersebut dirubah menjadi Ikatan Pencaksilat Indonesia dan singkatan sebagai IPSI. Sekarang IPSI tercatat sebagai organisasi silat nasional paling tua yang ada di dunia. Selanjutnya pada tanggal 11 Maret tahun 1980 didirikan pula sebuah organisasi pencaksilat bernama Persatuan Pencaksilat Antarbangsa atau yang disingkat sebagai Silat. Organisasi ini didirikan dan diprakarsai Darussalam. Dari keempat negara tersebut, Indonesia juga termasuk ke dalam negara sebagai pendiri organisasi pencaksilat. Oleh EDM Nalap Raya dari Indonesia pada saat ini masih menjabat sebagai ketua IPSI. Kemudian diadakan sebuah acara pencaksilat yang dihadiri oleh berbagai wilayah dari berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, maupun Brunei. Sejarah pencaksilat di dunia. Sejarah abad ke-20, pencaksilat sudah mulai berkembang pesat dan sudah menjadi olahraga yang dipertandingkan di bawah pengawasan dan peraturan pencaksilat Persekutuan Pencaksilat Antarabangsa atau The International Pencaksilat Federation. Pencaksilat juga sudah diperkenalkan silat juga perkenalkan kompetisi olahraga internasional yang diizinkan untuk mengikutinya hanya anggota yang diakui oleh Persilat saja. Dalam kompetisi
internasional. Kini ada beberapa organisasi pencaksilat nasional di Eropa bersama dengan pencaksilat pendiri Federasi Pencaksilat Eropa. Pada tahun 1986, kejuaraan pencaksilat di dunia pertama kali diadakan di luar Asia dan mengambil tempat di Wina, Australia. Pencaksilat pertama kali promosikan sekaligus dipertandingkan dalam peserta olahraga di Asia Tenggara. Pertandingan kejuaraan dunia pencaksilat terakhir kali dipertandingkan pada Desember 2010 yang diadakan di Jakarta. Selain dari itu, pencaksilat juga mengusahakan untuk membuat pencaksilat bisa menjadi salah satu olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade. Ya, yang ini adalah sarana dan prasarana pencaksilat. Yang pertama adalah lapangan silat yang disebut dengan gelanggang dalam pencaksilat merupakan sarana dan prasarana yang memang harus ada dalam sebuah laga. Yang kedua adalah matras. Pencaksilat ada alas yang dipakai dalam perlombaan pencaksilat terbuat dari bahan busa. Yang ketiga adalah peralatan peluit. Peluit dibunyikan karena terjadi sebab atau akibat yang disah atau melanggar. Yang keempat ada lampu barak. Lampu barak di situ ada 3. Yang pertama adalah merah, biru, dan kuning. Ya, yang kelima ada meja dan kursi, gunanya untuk tempat penilaian poin dalam perlombaan pencaksilat. Timbangan di sini untuk digunakan sebagai alat bantu dalam mengetahui berat badan pemain pencaksilat. Seragam pencaksilat di sini digunakan untuk peralatan yang hukumnya wajib bagi setiap pesilat. Ya, habis itu pelindung tubuh berguna untuk menghindari resiko terjadinya cedera. Stopwatch adalah alat pengukur waktu yang kerap digunakan dalam olahraga. Dan di sini ada 3 bendera. Yang pertama ada bendera kuning akan dipergunakan oleh wasit, dan bendera merah dan biru dipergunakan untuk para dewan juri dalam pertandingan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.